Menyambut putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, penyelenggara pemilu mempunyai pekerjaan rumah atas rentetan masalah yang terjadi pada Pilkada putaran pertama lalu. Selain masalah teknis administrasi, penyelenggara pemilu dituntut untuk lebih profesional agar hak suara masyarakat tidak kembali hilang sia-sia. Putaran kedua pemilihan kepala daerah DKI Jakarta sudah resmi dimulai. Kini pasangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat pun akan berhadapan dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Namun tingginya partisipasi pemilih di ibu kota yang mencapai angka 75% ternyata juga diwarnai banyaknya cacat dalam penyelenggaraan pilkada putaran pertama. Selain ada 2 TPS yang harus melakukan pemungutan suara ulang, Badan Pengawas Pemilu menemukan 60 TPS di DKI yang diduga melakukan pelanggaran prosedur. Jenis-jenis pelanggaran yang paling banyak antara lain surat suara kurang, rusak, hilangnya hak pilih warga, sampai temuan ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali. Dewan Perwakilan Rakyat pun melihat ada segudang masalah administrasi dan kecakapan penyelenggara pemilu. Hal ini dipandang perlu dikoreksi pada penyelenggaraan pilkada putaran kedua nanti. Kemudian yang paling konyolnya lagi, karena penyelenggara pemilu tidak mengetahui aturan main, tidak tahu hak dan kewajiban, dan tidak punya solusi. Bayangkan yang dikatakan sama Mbak Titi, hanya karena nggak pegang C6, ya tidak bisa memilih. Ini yang saya katakan, C6 itu bukan syarat memilih. Ya, ini yang kejadian-kejadian ini yang saya katakan kalau saya sekarang ini koreksi total atas kinerja KPU. Koreksi total atas kinerja KPU DKI yang saya katakan ini sudah kelewatan. Berdasarkan aduan dari sejumlah pihak, KPU DKI akan mengevaluasi seluruh petugas TPS yang dianggap bermasalah. Evaluasi KPU pertama SDM penyelenggara di tingkat bawah, PPK, KPPS, BPS, PPK, dan juga tentu tingkat kota, tingkat provinsi, itu harus dilakukan evaluasi. Kedua, soal daftar pemilih. Daftar pemilih akan dilakukan pembenahan, gitu. Kemarin terbukti masih banyak warga yang belum terdaftar sebagai pemilih. Ini akan dilakukan pembenahan dan memang tidak semata-mata dari pihak KPU sebenarnya, karena sudah didata banyak warga yang tidak memberikan akses kan, terutama. Mengawali putaran kedua pilkada ini, sebuah insiden juga terjadi saat rapat pleno terbuka penetapan calon gubernur dan wakil gubernur DKI putaran kedua akan digelar. Pasangan Ahok Jarot memilih walk out atau meninggalkan lokasi karena acara terlambat dimulai. Pihak pasangan calon pun kembali mengkritik soal profesionalitas dan independensi KPU DKI Jakarta. Pak Basuki datang jam 7 kurang 5. Ya, dengan harapan apa? Dengan harapan KPU bisa tepat waktu. Ternyata setelah kita tunggu 1 jam lebih, belum dimulai. Ya, kalau KPU profesional dan menghargai undangannya sendiri, yang mana undangannya itu adalah jam 6 itu makan malam. Ya, ingat itu ya, jam 6 itu makan malam. Dengan harapan jam 7 bisa dimulai. Nantinya 2 pasangan calon pemimpin ibu kota akan berkampanye pada 7 Maret hingga 15 April mendatang. Setelah sempat menuai pro kontra, pasangan calon petahana pun diwajibkan cuti selama masa kampanye. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Kini memang kami tidak mengulas tentang masalah KTP elektronik dan segala kasus mega korupsinya, tetapi belenggu masalah KTP elektronik ini berdampak pada sengkarut data kependudukan yang mau tidak mau berimbas pada data pemilih dalam daftar pemilih tetap pada penyelenggaraan pilkada. Nah, dalam konteks Pilkada Jakarta, jumlah surat keterangan atau suket yang ditemukan Bawaslu jauh berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil DKI. Suket ini menjadi salah satu sarana bagi warga untuk bisa memilih meski tidak terdaftar dalam DPT. Nah, kami akan membahasnya malam hari ini dengan Titi Anggraini yang merupakan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Selamat malam, Mbak Titi. Ya. Kemudian melalui sambungan satelit ada Arteria Dahlan, anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Arteria. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Muhammad Sidik Sabri yang merupakan Komisioner KPU DKI Jakarta. Pak Sidik, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Sidik, langsung saja saya ke Pak Sidik. Bagaimana hasil komunikasi terakhir Pak dengan Bawaslu soal 230.000 surat keterangan itu? Ya, 237.000 itu adalah data pemilih tambahan yang sudah kami rekap CDKI Jakarta, Mas Indra.
tentu saja teman-teman kami sedang melakukan pendataan kembali, verifikasi termasuk melakukan input ya. Karena kita ingin pastikan bahwa pemilih 230 ribuan itu, pemilih tambahan itu kan adalah yang dianggap pemilih ataupun warga DKI Jakarta yang tidak terdaftar dalam DPT. Kemudian warga tersebut karena memenuhi syarat diberikan haknya 1 jam sebelum TPS ditutup dari jam 12 sampai jam 13 dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan, Mas Indra. Jadi kami sekarang, teman-teman kami, mulai dari KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS sedang konsentrasi untuk memverifikasi termasuk akan melakukan input untuk kita masukkan menjadi daftar pemilih di putaran kedua ini. Gitu. Ya Pak, kan terkait dengan surat keterangan ini kemudian khawatir adanya pemilih ganda karena yang dimaksud atau yang dikeluarkan oleh Disduk Capil dan juga yang disampaikan oleh Pak Sumarno begitu selaku Ketua KPU DKI Jakarta bahwa ada sekitar 87 ribu surat keterangan. Ini jauh berbeda sehingga dikhawatirkan ada pemilih ganda. Nah, ini bagaimana komunikasi terakhir dengan pihak Bawaslu yang mengeluarkan pernyataan terkait adanya 230 ribu surat keterangan ini? Ya, saya kira ini kita perlu koreksi ya, bahwa Bawaslu mengatakan bahwa 237 ribu itu adalah semuanya suket. Ya. Karena Mas Indra, suket yang resmi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian diserahkan kepada KPU DKI, kemudian KPU DKI juga mengirimkan ke masing-masing pasangan calon termasuk Bawaslu itu kan jumlahnya 84 ribu. Oh, 84 ribu ya? Sisa dari 237 ribu, 84 ribu Mas. Jadi tentu saja sisa dari 237 ribu itu dikurangi 84 ribu. Ini yang kita ingin pastikan bahwa di dalamnya saya kira kita pastikan ada pemilih-pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik Mas. Gitu loh. Bukan semua suket ya. Kita ingin pastikan lagi termasuk saya kira pemilih-pemilih tersebut bisa jadi sebenarnya pemilih-pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT di putaran pertama. Tapi itu memang sudah clear Pak, terkomunikasi dengan baik dengan Bawaslu. Karena kan tentu saja ketika Bawaslu mengatakan ini harus dikomunikasikan balik dengan Bawaslu oleh KPU DKI Jakarta. Ataukah tidak ada upaya untuk klarifikasi dengan Bawaslu? Ini kan datanya kemarin itu masih di dalam kotak Mas. Data 237 ribu itu, daftar pemilih tambahan itu, kemarin itu teman-teman kami masih di dalam kotak dan baru sejak Senin kemarin kami keluarkan. Karena data itu kami verifikasi dan kami akan lakukan input. Kami akan susun lagi untuk kita sinkronisasi dengan DPT putaran pertama Mas. Jadi ini masih dalam masa validasi, verifikasi, dan konsolidasi. Data yang telah kami terima dari dalam kotak tersebut. Baik, saya ke Bang Arteria sebagai Komisi 2, Anda memiliki catatan apa saja terkait dengan evaluasi pada putaran pertama kemarin, Bang Arteria? Ya, pertama saya ucapkan prihatin terkait dengan kinerja buruk KPU DKI. Undang-undangnya sudah sangat baik, sangat fenomenal dan begitu revolusioner. Kami berpikir kala itu tidak ada ruang lagi bagi kejahatan demokrasi, tidak ada ruang lagi bagi penyelenggara pemilu yang buruk, ya. Tapi ternyata masih kejadian. Buruknya di mana, Bang? Dalam konteks ini kita kelihatan sekali bahwa nanti kita akan uraikan, ya. Kita kelihatan sekali bahwa pemahaman warga masyarakat DKI itu, ya, ternyata melebihi, ya, kemampuan kapasitas daripada teman-teman penyelenggara pemilu. Masalah DPT, pemutakhiran data dan daftar pemilih ini bukan masalah baru. Saya ingat sekali pada saat kami membahas Undang-Undang Pemilu, kita tegas mengatakan bahwa KPU DKI maupun pemerintah telah melakukan kesalahan. Yang kita katakan namanya pemutakhiran data dan daftar pemilih itu adalah daftar pemilih pada saat Pilpres itu yang dimutakhirkan sampai dengan hari H pemungutan tanggal kemarin itu tanggal 15. Bukan berarti kayak sekarang ini orang meninggal, ya, orang yang sudah pindah masih diangkut lagi dan dimutakhirkan. Sehingga dalam pemilu DKI ada orang meninggal, orang sudah pindah masih ada namanya. Kedua, kita katakan kembali sama pemerintah, ya, sama KPU
apakah kalian bisa memastikan, ya, karena dinormakan di undang-undang ini, penerapan ya DPT berbasis IKTP. Sedangkan kita tahu IKTP bermasalah baik dalam sisi hukum maupun pelaksanaan di lapangan. Kami masih dapat keyakinan kala itu Dirjen Orda mengatakan, tenang Pak, pertengahan 2016 selesai, akhir 2016 selesai, ternyata apa, lewat semua. Ya. Lalu kita katakan bagaimana cara mengatasinya, upaya mitigasi resikonya seperti apa, dikatakan dibuatlah suket. Ya. Nah, kendalanya adalah KPU DKI tidak berkoordinasi dengan si penerbit suket, dengan Disduk Capil. Kok tidak ketahuan 84.000 itu pemilihnya ada di mana? Sehingga logistik pemilunya itu akan kurang atau menjadi kurang. Kalian sudah kita gaji loh, kita bayar, diberikan honor, ya, tapi bekerjalah sebaik-baiknya. Saya juga tidak yakin yang suket itu apakah dilakukan validasi tidak, pemutakhiran tidak, apakah PPDP mengunjungi rumah secara sensus satu persatu. Nah, fakta di lapangan adalah kejadian demokrasi terjadi, tragedi demokrasi. Apa yang terjadinya? Hilangnya masyarakat yang punya hak pilih tidak dapat memilih di TPS. Jumlahnya sangat besar. Masalahnya juga begitu signifikan. Sehingga ditambah lagi dengan carut-marut adanya pemilih memilih lebih dari satu kali. Adanya pemilih mewakili karena sistemnya yang begitu buruk. Nah, saya ingin sampaikan, pada periode inilah pilkada yang begitu luar biasanya rusak. Bagaimana orang yang tadinya sudah terdaftar sebagai pemilih, Mas, ya, sudah terdaftar sebagai pemilih, beranak bercucu di situ, pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden Pak Jokowi memilih di sana, tiba-tiba dia tidak dapat, namanya tidak tercantum di DPT. Kemudian ada juga yang terdaftar di DPT, ya, tapi tidak punya IKTP. Dokumen kependudukannya padahal sangat lengkap, nggak bisa memilih. Berikutnya tidak terdaftar di DPT, tidak juga punya IKTP, tapi punya suket, dipermasalahkan juga. Yang sudah terdaftar, tapi tidak diberikan C6. Yang terdaftar, diberikan C6, tapi TPS-nya diberikan tempat yang begitu jauhnya, sehingga yang bersangkutan malas untuk memilih. Ini baru masalah administratif. Kita berhenti sampai di situ dulu ya. Banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Baik. Kita berhenti sampai di situ dulu. Kita pilah-pilah dulu agar bisa langsung dijawab oleh KPU. Tetapi seluruh hal yang Anda sampaikan ini memang ada data dan buktinya secara resmi begitu ya? Oh, pastinya kita juga sangat akurat ya. Kami juga sudah melihat betul, dan ini sudah menjadi tidak hanya temuan kami di DPR, ini temuan Bawaslu, bahkan juga pengetahuan umum masyarakat DKI Jakarta. Itu. Bung Arteria, kalau misalnya Anda mempermasalahkan kalau kemudian IKTP tadi dipermasalahkan, sebenarnya di peraturan perundangannya, Anda berada di Komisi 2 begitu, harusnya bagaimana menjalaninya? Ya, kan idealnya dan prinsip hukumnya adalah pemilih yang berhak yang namanya tercantum dalam DPT itu ya sudah pasti dia ber-IKTP. Nah, pada sekarang kita mengalami kendala. Fakta di lapangan IKTP bermasalah. Bagaimana solusinya? Kita terbitkan yang namanya surat keterangan kependudukan. Nah, kendalanya kita cek lagi ya. Bagaimana bisa kita sinkronkan antara jumlah suket yang diterbitkan dengan pemilih pindahan dengan pemilih yang berhak untuk memilih pada saat hari H pemungutan. Nah, pada tatanan ini tidak ada koordinasi, sehingga jelas di suatu TPS akan ada ledakan penduduk yang ingin memilih. KPU-nya kebingungan, pengawas pemilihnya kebingungan, dan tidak ada upaya mitigasi resiko. Saya boleh tambahkan sedikit mengenai masalah-masalah teknis. Sudah ada pemilih yang berhak, ya, sudah betul-betul berhak. Ya, tetapi tidak bisa memilih, Mas. Tidak bisa memilih, tidak boleh memilih. Kenapa? Karena katanya harus ada tidak hanya IKTP, harus ada fisik KK-nya. Sudah bawa fisik KK-nya, harus dimintakan lagi yang namanya kopi KTP, kopi KK. Waktunya tinggal singkat, sehingga tidak bisa. Padahal mereka itu adalah warga setempat. Tapi terdaftar DPT yang ya? konyol, yang tidak bawa C6, nggak boleh milih. Iya, padahal terdaftar di DPT, tidak bawa C6, nggak bisa memilih. C6 itu bukan alat untuk atau dasar untuk menjadikan seorang menjadi pemilih. Berikutnya dikatakan lagi mengenai daftar atau batas waktunya sudah habis. Pemilih yang seperti itu katanya jam 12 sampai jam 13. Iya, maksudnya itu mengajukan pendaftaran. Bukan berarti sampai pemungutannya jam 12 sampai jam 13. Mereka itu bisa mengajukan sampai jam 1 siang. Perkara lewat waktu nanti ya, kita ini jangan sampai ada hak konstitusional warga negara yang dilanggar.
Terakhir adalah mengenai surat suara habis. Ini yang kita katakan nggak bisa terima. Ya kok nggak tahu sih jumlah pemilih yang akan pakai suket di situ berapa? Ya. Kok nggak ada koordinasi dengan Disdukcapil atau Dinas Kependidikan? Baik. Ini yang kita katakan, tolonglah kalian ini bekerja dengan kehormatan dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Oke Pak, Anggaran langsung anggaran saja kita negara yang minta negara lagi tanggapan miskin ya. ini kita kasih kepada Anda semua. Baik, langsung saja kita nanti minta tanggapan kepada Pak Siddiq Sabri setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Ada banyak catatan yang cukup keras tadi yang disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPR RI Arteria Dahlan. Saya langsung minta tanggapan saja ke KPU DKI Jakarta. Ada banyak sekali catatan, tapi mungkin bisa Anda jawab dulu yang terkait dengan surat keterangan tadi, begitu Pak Siddiq. Apakah suket ini divalidasi? Apakah kemudian dikoordinasikan dengan Disdukcapil? Kok sampai nggak mengerti kehabisan surat suara di sejumlah TPS? Bisa Anda jelaskan nih? Ya, Mas Indra, saya kira memang apa yang disampaikan oleh Mas Arteria ini saya kira perlu kami koreksi ya. Saya kira kita harus lihat akar permasalahannya, bahwa dikatakan kami tidak koordinasi dengan Dukcapil itu saya kira tidak benar ya. Karena pada dasarnya kami sejak awal melakukan pemutahiran data pemilih untuk persiapan Pilkada DKI Jakarta ini. Kami intensif melakukan koordinasi dengan Dukcapil. Mulai dari pemutahiran data pemilih, kemudian kami juga katakanlah koordinasi tentang suket. Suket yang dikeluarkan oleh Dukcapil yang jumlahnya 84.000 itu saya kira sebuah prestasi yang luar biasa ya. Karena suket itu sebenarnya oleh Dukcapil pun sebenarnya diumumkan ke masyarakat di setiap kelurahan, termasuk secara transparan diberikan kepada KPU, Bawaslu termasuk saksi pasangan calon. Jadi saya kira itu yang saya kira kami lakukan dan sangat transparan dan sangat akuntabel. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira walaupun awalnya saya kira memang ini katakanlah tidak diberikan oleh Dukcapil, saya kira atas dorongan dari masing-masing saksi pasangan calon bahwa jumlah suket 84.000 itu sampai tanggal 14 Februari akhirnya dikeluarkan. Saya kira ini kontrol ya. Kontrol bagi warga DKI Jakarta yang memang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, kemudian bisa menggunakan hak pilihnya selama dia bisa menunjukkan suket ataupun KTP elektronik. Itu yang pertama saya kira. Yang kedua saya kira persoalan daftar pemilih ini kami sudah tetapkan tanggal 6 Desember hasil dari proses yang cukup panjang, Mas. Kami tentu melibatkan stakeholder pilkada yang lainnya. Saya kira kita sudah koordinasi secara baik misalnya dengan saksi termasuk perwakilan partai politik sejak awal. Semua dari perwakilan partai politik kami koordinasi sejak awal termasuk dengan Bawaslu. Terakhir saya kira dengan tim kampanye pasangan calon kami sampaikan dari setiap rapat pleno, saya kira mulai kami rekap pleno di tingkat kelurahan, yaitu rapat pleno DPS, kemudian tingkat kecamatan sampai ke provinsi, termasuk saya kira perbaikan DPS kita umumkan ke masyarakat. Luar biasa kami juga menyampaikan melalui berbagai media untuk direspon ditanggapi oleh seluruh masyarakat Jakarta apabila misalnya namanya belum tercantum dalam DPS. Sehingga pada 6 Desember yang lalu kami tetapkan DPT kami yang jumlahnya 7.108.589 yang tersebar di 23.000 TPS itu. Nah hanya saja kami sampaikan di sini memang pada waktu kita melakukan pendataan di berbagai wilayah DKI Jakarta, ada wilayah-wilayah kita kesulitan untuk melakukan pendataan. Kenapa demikian? Kita tidak dapat akses untuk melakukan pendataan, kita tidak bisa dapat koordinasi dengan penghuni khususnya di beberapa apartemen. Jadi saya kira karena di Jakarta ini banyak apartemen, saya kira termasuk beberapa apartemen yang struktur RT RW-nya juga belum ada. Sehingga petugas kami, contoh kami buka posko kurang lebih 10 hari yang namanya di apartemen Basura City itu, apa yang terjadi
akhirnya saya kira sangat minimal, hanya kurang lebih 10 orang yang merespon posko kami yang kami buka cukup lama itu. Oke. Itu gambaran-gambaran yang saya kira memang ada persoalan di beberapa wilayah DKI Jakarta ini, khususnya ketika kita lakukan pendataan pemilih di awal ya sampai akhir itu. Oleh karena itu saya kira kita bicara tentang putaran kedua, tentu saja termasuk tadi kami rakor dengan PLT Gubernur, kami sampaikan bahwa kami kesulitan untuk melakukan pendataan di daerah-daerah tertentu, misalnya di apartemen, di rusun, termasuk saya kira kita akan memperbaiki data pemilih di rutan dan lapas gitu Mas Indra. Baik. Persoalan-persoalan yang terjadi misalnya di pelaksanaan hari H pada waktu pemungutan dan penghitungan suara. Tentu saja kami akui memang itu masih ada teman-teman kami yang belum memahami secara utuh tentang tata cara penghitungan suara di lapangan. Kenapa demikian? Kok masih ada, kenapa? Saya kira kami sudah ya tentu saja kini kami akan evaluasi. Hasil evaluasi kami tentu saja misalnya kami itu kan melakukan BIMTEK yang jumlahnya luar biasa besar, pesertanya sekitar 80 sampai 90 orang. Bisa saja ini tidak efektif, Mas. Kami tentu saja ingin katakanlah memperbaiki di putaran kedua ini agar saya kira pelaksanaan BIMTEK untuk petugas yang namanya KPPS itu betul-betul efektif dan pemahamannya utuh tentang misalnya bagaimana dia memperlakukan misalnya pemilih-pemilih yang ada di TPS itu, misalnya pemilih yang masuk di DPT, kemudian pemilih yang menjadi pindah memilih yang menggunakan A5 itu termasuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang kita sebut pemilih tambahan ataupun DPTB itu. Saya kira memang ada ada kekurangan yang saya kira kita akui. Kami mohon maaf kalau ada petugas-petugas kami di beberapa TPS khususnya yang ada di wilayah-wilayah khususnya di apartemen itu Mas Indra. Oke, Mbak Titi dari Perludem. Ya, tentu saja kami punya niat saya kira untuk putaran kedua kami evaluasi dan kita akan perbaiki bersama. Oke, Mbak Titi ada catatan yang perlu disampaikan kepada KPUD DKI Jakarta sebelum nanti putaran kedua. Evaluasi di putaran pertama terlebih dahulu yang paling signifikan. Iya, pertama memang ada faktor Arteria. kontribusi terhadap validitas dan kualitas DPT karena kontribusi administratif itu tadi ya. Jadi bagaimana warga yang sudah terdaftar sekian kali pemilu tiba-tiba namanya tidak muncul. Berarti kan ada yang tidak terhubung antara petugas di lapangan dengan proses konsolidasi. Padahal sebelum-sebelumnya pemilu terdaftar begitu. Betul, bahkan dalam satu rumah ada kemudian anggota keluarga yang terdaftar, suami istri, istrinya terdaftar, suaminya tidak. Berarti kan koreksi ini bagaimana proses konsolidasi data dari bawah sampai terkonsolidasi tingkat provinsi itu dilakukan. Tapi itu cukup masif tidak? Kan permasalahan ini kan tentu saja tidak bisa 100% sempurna ya. Kita bukannya untuk mencari mencoba mencari pemaafan diri begitu ya, pembenaran. Tetapi ini kan sulit misalnya karena kan masalah kependudukan di kita ini juga masih agak rumit begitu ya. Ada 13.000 TPS dan kemudian ada 7.100.000 pemilih di Pilkada DKI. Kalau kita bicara masif kan berarti kuantifikasinya harus spesifik. Nah kalau ini kan kita bicara temuan yang parsial. Jadi kalau temuan parsial ya. Masif atau tidak kami tidak punya data. Tapi poinnya adalah sekecil apapun itu KPU DKI Jakarta harus memberi atensi yang sama besar. Sebab menghilangkan satu suara pemilih yang berhak sekalipun kalau itu dilakukan secara sengaja adalah tindak pidana pemilihan tadi yang disebut oleh Pak Arteria sebagai kejahatan pemilu atau elektoral kriminal gitu ya, karena kita menempatkan sangat serius soal proteksi terhadap hak pilih warga negara. Nah mudah-mudahan di putaran kedua problem-problem yang sesungguhnya administratif ini bisa dibenahi dengan peningkatan kapasitas dan profesionalisme kerja. Jadi ada sistem kontrol yang betul-betul baik terhadap semua petugas KPU. Jadi tidak ada lagi kemudian yang lepas dari kontrol. Bagaimana memastikan pemilih yang sudah mendapatkan tanda daftar itu betul-betul terdaftar. Karena ada pemilih yang sudah menerima tanda terdaftar, sudah dapat stiker, sudah dapat form bahwa dia sudah dimutakhirkan, namanya tidak muncul di DPT. Nah ini kan harus diperbaiki. Lalu kemudian juga ada faktor karena C6 yang tidak didistribusikan karena di DKI ini ketaatan orang terhadap kartu identitas kependudukan atau mobilisasi domisili juga tidak bagus. Misalnya begini, dia KTP masih DKI Jakarta tapi sudah pindah di Jabodetabek. Di luar Jakarta ya. Di Tangerang Selatan, Tangerang, Bogor. Itu banyak tuh yang seperti itu Banyak, bahkan di lingkungan RT saya pun terjadi. Jadi
Ketika ditanya, Anda milih di Tangsel tidak? Oh tidak, saya KTP-nya KTP masih di Jakarta, Selipi, tapi begitu. tinggalnya di Tangsel padahal, sehingga C6-nya tidak bisa terdistribusi. Betul, sementara KPU dan jajarannya ini dihantui ketakutan. Isu KTP elektronik dari Kamboja, suket palsu dan lain sebagainya. Sehingga mereka merasa tidak boleh mendistribusikan C6 kepada sembarang orang. Kalau orangnya tidak ada... KTP elektronik dari Kamboja tadi seperti apa penjelasannya? Ya, itu kan ada temuan soal beberapa lembar KTP elektronik palsu dari Kamboja. Ya, itu kan isu yang kemudian muncul sebelum hari pemungutan suara. Jadi sebelum hari pemungutan suara itu petugas kita ditekan sedemikian rupa agar berhati-hati, agar tidak kemudian melakukan kesalahan, membiarkan orang yang salah menggunakan hak pilih. Nah ini ternyata berpengaruh. Orang yang tidak mendapatkan C6 karena memang dia tidak lagi secara aktif domisilinya di Jakarta, tapi di luar Jakarta, di lingkungan sekitar Jakarta, pada hari H datang semua dan tidak membawa C6 kan. Ya. Ada mispersepsi ataupun ada pemahaman yang salah pada pemilih maupun petugas. Ya, yang petugasnya ada paranoid ya, ketakutan dengan iktp yang paranoid palsu. Dan juga tidak menguasai aturan. Kalau gitu. orang tidak bawa C6 tidak otomatis ditempatkan sebagai pemilih tambahan yang menggunakan hak pilih setelah jam 12. Jadi sama-sama yang satu paranoid dan tidak tahu, yang satu lagi memang tidak tahu dan tidak melaporkan bahwa memang secara aktif dia sudah pindah domisili. Orang Jakarta ini sayang melepaskan KTP Jakarta karena layanannya kan relatif lebih baik, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, dan mengurus begitu ya. Padahal tinggalnya sudah di Tangerang, di Bekasi. Menyebar begitu. Makanya akhirnya ketika hari H, kisruh ini terjadi ya. Saya tidak menyebut berapa persentase dari sekian 13.000 TPS, tapi itu terjadi. Jadi sama-sama tidak paham. Akhirnya kesalahan berjamaah. Saksi di TPS juga membiarkan, pengawas di TPS juga membiarkan bahwa orang Padahal tanpa harus C6 itu sendiri, tidak perlu menunggu setelah tidak harus. Jam 12 ya? Sepanjang dia tahu namanya ada di DPT, sepanjang petugas KPPS memeriksa terlebih dahulu, dia bawa KTP elektronik ini benar karena tidak terdaftar atau karena C6-nya tidak terdistribusi. Padahal KPU Tapi ada tidak alat untuk memverifikasi bahwa KTP elektronik ini asli atau tidak? Sebenarnya tidak perlu tidak sampai sejauh itu ya, karena kalau alat itu yang punya Kemendagri dan BPPT. Tapi sederhana saja, apakah ketika Mas Indra datang ke TPS tidak bawa C6, bawanya KTP elektronik, benar nggak ini karena memang tidak terdaftar atau karena tidak membawa C6 saja? Ada aplikasi KPU itu punya Situng namanya Sidalih, Sistem Pemutakhiran Data Pemilih. Kita tinggal memasukkan NIK, maka secara otomatis kita akan terdeteksi terdaftar di pemilihan yang mana, itu TPS yang mana. Oh, bukan di masing-masing TPS tapi ininya ya. Tapi kan KPPS kalau sepanjang dia punya Android, dia punya tablet, terhubung dengan jaringan, dia bisa mengecek. Itu dipraktikkan oleh beberapa KPPS di misalnya Kalibata City. Itu ada KPPS yang setiap pemilih datang dia cek. Ketika dia datang bawa KTPL disampaikan, Ibu ini sebenarnya sudah terdaftar, tapi nggak perlu pakai KTP ya? Tidak perlu kemudian datangnya jam segini, tapi Ibu tidak di TPS ini, bergeser ke TPS sebelah. Nah termasuk juga tadi soal suket, kan ada 84.000 yang validitas informasi penggunanya jelas, karena betul-betul Dukcapil itu memberikan salinan by name by address kepada KPU dan pasangan calon. Tinggal pertanyaan berikutnya, 153.000 yang lain dari 237.000 itu suket yang mana? Apakah ini harusnya Bawaslu yang bersuara nih? Sekarang harusnya Bawaslu, karena gini, suket itu ada dua. Jadi yang disebut oleh Pak Arteria Dahlan tadi adalah suket pilkada. Suket yang diterbitkan Dukcapil khusus untuk pilkada. Tapi di lapangan praktiknya ada suket-suket yang lain, surat keterangan yang lain. Contoh apa? Mas Indra sudah perekaman, tapi karena kemarin gagal tender untuk proyek gitu ya, akhirnya ditunda penerbitan ini, karena digantikan tidak oleh ada, suket. digantikan oleh suket, surat keterangan sudah melakukan perekaman. Apakah itu tidak bisa dibuat untuk pilkada, tidak bisa ya? Karena tidak semua yang kemudian punya suket itu diterbitkan surat keterangan pilkada. Surat keterangan pilkada itu menyaratkan keaktifan pemilih. Saya dulu yang minta baru diterbitkan. Kalau saya tidak minta tidak diterbitkan. Gitu. Jadi kecampur akhirnya mungkin. Tapi Bawaslu harus klarifikasi ya. Bawaslu sebab mengapa di TPS itu setiap TPS ada satu orang pengawas TPS yang merupakan jajaran Bawaslu. Baik, ini terkait masalah-masalah yang muncul tadi disampaikan Pak Arteria, disampaikan juga oleh Bu Titi. Saya kembali ke Pak Sidik. Pak Sidik,
seperti misalnya paling dimasalahkan tadi salah satunya oleh Pak Arteria adalah misalnya ketika seseorang yang sudah terdaftar namanya di DPT, ketika mau mendaftar harus diminta KK dan KTP-nya, masih harus diminta fotokopi KK dan KTP-nya sehingga mempersulit akhirnya tidak bisa memilih. Nah, masalah-masalah seperti ini, pengetahuan tata cara yang harus bisa dipahami oleh para petugas di TPS-TPS itu apa jaminannya di putaran kedua nanti tidak akan berulang masalah ini? Ya, tentu saja Mas Indra, kesalahan-kesalahan di hari H di putaran pertama itu telah kami evaluasi dan apa yang kami anggap nanti harus kami tidak berlakukan lagi, ya kami tidak berlakukan lagi. Misalnya kemarin itu kami tambahkan yang namanya persyaratan bagi pemilih DPTB, selain dia harus menunjukkan KTP elektronik atau suket, kemudian dia juga harus menunjukkan KK asli. Maka di putaran kedua saya kira kita akan menghilangkan yang namanya bukti KK asli itu, karena saya kira mungkin kesulitan bagi warga DKI Jakarta. Tadi Mbak Titi sudah sampaikan karena itu memang kami putaran pertama kami khawatir terhadap misalnya info tentang KTP palsu, suket palsu, sehingga beberapa termasuk saya kira saksi pasangan calon, termasuk Dukcapil menyarankan agar ditambah persyaratan yaitu dengan KK asli. Mudah-mudahan di putaran kedua kita tidak akan gunakan yang namanya KK asli itu. Termasuk saya kira kami juga akan hilangkan yang namanya surat pernyataan DPTB itu yang kami kemarin berlakukan setiap TPS itu 20 lembar ya. Tentu saja ini kami ingin hilangkan karena sudah ada di setiap TPS itu yang namanya formulir ATB KWK, Mas. Jadi mudah-mudahan saya kira ini bisa lebih melayani lagi pemilih-pemilih DKI Jakarta yang akan menggunakan. Jadi filternya dikurangi, malah dikurangi begitu ya? 2017, betul. Iya, yang saya kira memang akan menghambat ya, tetapi saya kira memang regulasi kita tidak melanggar regulasi, karena kemarin itu kami tambahkan sebenarnya. Kami tambahkan hanya proteksi supaya misalnya tidak ada lagi misalnya KTP palsu ataupun suket-suket palsu, Mas. Begitu. Nah, nanti kalau itu dihilangkan tiba-tiba di putaran kedua banyak KTP palsu, bagaimana mencegahnya kemudian, Pak? Nah, kami ada juga, kami ingin tadi juga Mbak Titi sampaikan, karena kami sudah punya yang namanya SIDALI ya, Sistem Informasi Data Pemilih, yang bisa kita lakukan pengecekan secara online melalui Android. Tentu saja nanti sebelum pelaksanaan misalnya jam 12 sampai jam 13 itu bagi pemilih DPTB, kami di pagi hari mungkin di jam-jam awal itu kami akan sosialisasikan kepada masyarakat DKI untuk datang lebih pagi, karena kita akan verifikasi dulu. Kita verifikasi dulu yang namanya NIK-nya, baik itu yang ada di KTP elektronik maupun suketnya. Kita ingin pastikan apakah seseorang itu memang belum terdaftar dalam DPT. Kalau seandainya sudah terdaftar, maka saya kira tidak berhak lagi untuk menggunakan hak pilihnya jam 12 sampai jam 13 itu, Mas. Jadi kami ingin gunakan saya kira seefektif mungkin yang namanya kami punya sistem informasi data pemilih yang kita bisa melakukan pengecekan secara online itu, Mas Indra. Baik, ada beberapa upaya begitu Pak Arteria. Ada beberapa upaya begitu Pak Arteria yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta untuk mencegah apa yang terjadi di putaran pertama. Sudah cukupkah menurut Anda ini? Seperti misalnya menghilangkan syarat untuk menunjukkan KK asli dan lain sebagainya. Ya, saya ingin sampaikan sedikit. Kami undang-undang ya maupun pembentuk undang-undang menamakan KPU itu komisioner itu tentu punya makna, punya tujuan. Komisioner diciptakan untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk membuat masalah baru, bukan untuk menceritakan apa yang sudah dikerjakan. Selalu hadir dengan solusi. Itu maksud daripada kita buat yang namanya KPU itu komisioner. Dia bukan badan, dia bukan kepala dan sebagainya. Saya tadi menarik sekali yang disampaikan mengenai masalah kan sudah dilaksanakan koordinasi, sudah ada hubungan dengan Disdukcapil. 84.000 itu prestasi. Inilah yang saya katakan kita sangat dangkal untuk menguji atau menilai orang itu berprestasi atau tidak. Di mata kami, di mata Komisi 2, produk akhir itu adalah data dan daftar pemilih yang berkualitas, yang valid,
yang bisa dijadikan acuan untuk hari ini dan ke depan. Data yang ada saat ini jauh lebih buruk daripada data hasil pemilu presiden. Apa yang kalian lakukan dengan pemutakhiran? Apa yang dinamakan adasi dalih? Buang-buang uang itu. Saya akan minta nanti untuk diusut ini semua. Ya. Berikutnya mengenai masalah 84.000. Outputnya tidak hanya 84.000. 84.000 yang pakai suket ini didistribusikan ke TPS-TPS mana saja di antara 13.000 TPS. Dibandingkan juga apakah sesuai dengan 2,5% dari surat suara tambahan. Ya. Kalau nggak dihitung seperti itu, ya akan kejadian kayak kemarin. Ini yang saya katakan, Anda belum bekerja maksimal, jangan bilang Anda ini bekerja. Ketiga, saya lucu kalau dikatakan kan sudah diserahkan tanggal 6 Desember itu DPT. Bisa dilihat dong, kalau warga yang belum ada namanya, inisiat sendiri untuk daftar. Inilah yang kita katakan paham tidak dengan konsep negara kesejahteraan. Bagaimana negara melayani rakyatnya. Bagaimana alat kelengkapan negara ini menjadi pelayan publik. Anda ini adalah pelayan publik, memastikan pemilih yang berhak bisa memilih. Jangan Anda katakan tanggal 6 Desember ada DPT, diumumkan bisa accessible sehingga yang belum bisa usaha. Keliru ini. Ya, birokrat saat ini zamannya Pak Jokowi nggak ada yang begitu. Kita melayani, ya, jangan diserahkan kepada rakyat. Ketiga, mengenai masalah suket yang tadi, ya, ini jelas kok antara KPU, antara Bawaslu, antara Disduk Capil mereka sendiri saling bingung mengenai suket. Jumlahnya berapa? Ya, saya ingin tanya, 84.000 yang memilih itu berapa? Di luar 84.000 yang memilih berapa? Ini juga harus jelas. Saya ingin sampaikan tadi, kalau filternya dikurangi, ini namanya kegagalan berpikir. Filternya harus tetap, tapi sistemnya yang harus diyakinkan lagi. Kalau Anda kurangi filternya, pemilih yang tidak berhak jadinya masuk. Pak Sidik ya, Pak Arteria ya. Pak ini yang saya kata. Baik, kita langsung minta tanggapan ke Pak Sidik. Belum, saya masih ada lagi nih. Saya mau nambah sedikit. Pak Sidik nanti akan lagi, Mas. Pak Sidik nanti akan kehilangan kesempatan untuk menambah. Pak Sidik, silakan Pak Sidik. Mas Arteria ini harus paham regulasi juga. Saya kira PKPU itu sangat saya rinci. Buat regulasi, ya. Anda jangan seenaknya aja. Anda udah kerja nggak bisa, ya. Ini surat suara hilang, pemulihan demokrasinya nggak ada. Pak Arteria kita tahan dulu ya, Pak Arteria. Kita misalnya sumber datanya. Setelah saya lebih paham, Pak. Ya. Kemudian dilakukan coklit. Saya lebih paham, makanya kita mau cek. Kita sampaikan. Saya akan turunkan tim nanti, Pak. Arteria Dahlan, ya. Kita tahan dulu. Kita bergantian ngomong. Kita tutup-tutupi, Mas Arteria. Kita sangat terbuka dengan partai politik, dengan pasangan calon, dengan Bawaslu. Sejak awal kita terbuka sama sekali. Tidak ada yang kita tutup-tutupi. Saya kira ini perlu kita evaluasi. Karena kita tidak ingin ada masalah di akhir. Makanya sejak awal kami sudah sampaikan dalam rakor-rakor dengan stakeholder semua, kita sampaikan. Banyak saksi saya kira bisa ditanyakan kepada teman-teman partai politik yang ada di DKI. Bahwa kita melibatkan sejak awal. Sejak coklit termasuk Bawaslu kita minta dikawal yang namanya coklit. Tanggal 6 itu bukan suket, Pak. Karena itu kita DPT, punya pengalaman Pak. buruk dari DPT sebelumnya, di pilkada-pilkada sebelumnya. Itu saya kira, sehingga saya kira akhirnya kita mendapatkan angka DPT itu 7,1. Walaupun saya kira ini belum berarti sempurna. Tentu saja yang tadi kami sampaikan, ada beberapa wilayah yang memang tidak aksesibel, yang sulit kita tembus gitu loh. Kami punya banyak bukti begitu loh. Iya, Anda nggak ngasih tahu ke kami bisa lihat. Anda kan jalan. Anda tahu nggak yang tidak aksesibel? Anda tempatkan nggak orang-orang Anda di situ? Baik, begitu Mas Arteria. Baik, kalau begini Pak Sidik, bisa Anda saya coba garis bawahi apa yang disampaikan Pak Arteria agar tidak berbenturan ya. 84.000 suket itu sebenarnya didistribusikan ke TPS mana saja? Apakah diketahui oleh KPUD ataukah tidak? Karena ini terkait dengan surat suara tadi. Ketika ada kekurangan artinya tidak tahu. Ketersediaan logistik. Ya, dan logistik. Jadi begini, harus difahami bahwa surat suara itu dicetak, disiapkan sesuai dengan jumlah DPT. Begitu loh. Ini yang harus difahami. Itulah yang kendalanya. DPT tanggal 6, Anda suket finalisasi tanggal berapa? Anda yang harus memahami, bukan kita. Kami sudah ingatkan itu. Di setiap TPS itu kami tidak bisa prediksi. Dan itu memang surat suara itu disediakan, itulah kendalanya. disiapkan hanya kalian sejumlah nggak kerja DPT itu. Ditambah cadangannya 2,5%.
begitu. Baik. Surat suaranya saya kira kalau sekarang tingkat partisipasi 75%, surat suaranya masih banyak kita tersedia. Gitu loh. Hanya saya kira terkonsentrasi di beberapa TPS yang memang jumlah DPTB-nya dianggap banyak itu, saya kira, Mas. Oke, bagaimana evaluasi selanjutnya agar putaran kedua tidak terjadi hal seperti ini lagi, kita akan coba bahas setelah jeda berikut ini. Baik, sebenarnya masih ada hal yang perlu saya klarifikasi dengan Pak Siddiq Sabri, merupakan komisioner KPU DKI Jakarta, tapi karena saat ini harus kembali untuk mengikuti rapat sehingga meninggalkan forum diskusi kita. Tapi saya ingin lihat catatan dari Perludem. Apa yang disampaikan Pak Arteria, banyak sekali kritik yang disampaikan tadi dan penilaian sebagai Komisi 2 yang membidangi hal ini tentu saja. Kemudian ada jawaban dari Pak Siddiq tadi dari KPU DKI Jakarta bahwa sebenarnya memang upayanya sudah maksimal, tetapi ada beberapa kendala seperti bagaimana mendata para pemilih seperti yang tinggal di apartemen, di perumahan-perumahan besar dan lain sebagainya. Kadang mereka sulit ditemui dan lainnya begitu. Nah, kalau Anda sendiri catatan yang sangat objektif seperti apa sih? Itu bisa menjadi ada solusi yang baik untuk menjawab semua masalah yang tadi sempat Anda singgung bahwa ini sebenarnya adalah masalah laten di setiap pemilu. Ya, polanya sebenarnya berulang dari pemilu ataupun pilkada sebelumnya. Bedanya adalah kalau dulu pada titik-titik tertentu apartemen, pemukiman, perumahan elit memang sulit kita untuk masuk ketika pemutakhiran data pemilih. Makanya kemudian kan ada cerita-cerita misalnya waktu pemutakhiran putaran 1 ada Pantarlih yang digigit oleh anjing herder begitu ya, karena dia mencoba masuk dan untuk melakukan coklit begitu. Itu terjadi real. Dan bagaimana kesulitan para petugas untuk meyakinkan para penghuni apartemen untuk dibiarkan mereka itu datang masuk. Karena tidak bisa misalnya seperti sistem klaim gitu ya, di apartemen ini ada sekian ribu maka semua harus masuk. Tidak bisa, mereka harus bertemu dengan fisik orangnya. Karena pemutakhiran data pemilih itu sensus. Jadi orang door to door. Benar tidak gitu ya? Betul, kecuali kalau misalnya petugas seperti di perumahan biasa ya, relatif kita lebih ramah, lebih dekat. Jadi ketika Mas Indra bilang saya punya 1 istri, 2 anak yang sudah punya hak pilih karena kita sudah kenal, sudah beradaptasi lama, oke, langsung dimasukkan. Tapi ketika petugas tidak kenal dan tidak yakin, maka di sana kan terjadi kegamangan antara memasukkan data yang tidak bisa diverifikasi atau kemudian tidak memasukkan sama sebenarnya sekali. Petugas yang diutus untuk mendata ini yang tadi Anda sebut seperti sensus tadi, itu adalah orang-orang yang sebenarnya warga sekitar situ atau warga sekitar? Tapi kan bedanya harusnya lebih mudah ya. Ada kendalanya kan kalau apartemen itu bahkan ada yang tidak terklaster RT RW-nya. Sebelahnya gitu. tidak kenal itu. Ini masalah sosial juga jadinya sebenarnya. Dan termasuk kalau kita lihat misalnya beberapa daerah di Jakarta yang memang memiliki disparitas antara struktur warga dengan perumahan gitu. Jadi bagian RT-nya di sebelah mana, di sebelahnya sudah perumahan mewah, itu kan akses juga tidak semudah. Jadi ini yang kemudian memang menjadi problem. Bedanya dulu mereka ini apatis politik sehingga angka partisipasi waktu pilkada 2012 misalnya putaran 1 hanya 63%, putaran 2 66%. Tapi sekarang mereka ini berbondong-bondong ghost politics gitu ya. Jadi terjun dan bukan terjun ya, tapi ingin menggunakan hak pilihnya dan mengartikulasikan hak pilihnya. Sehingga ini juga saya kira evaluasi yang harus dilakukan oleh KPU, terkonsentrasi pada titik mana ini pemilih tambahan yang melampaui DPT dan kemudian hak pilihnya sampai 100%. Jadi semua yang ada di DPT itu hampir semua menggunakan hak pilih sehingga pemilih tambahan tidak cukup surat suaranya. Jadi apalagi pemutakhiran data pemilih kita yang putaran kedua ini kan hanya dilakukan dari tanggal 6 sampai 13 Maret. Tentu saja ada perbedaannya di situ ya. Ada yang menjadi pemilih pemula yang mungkin cukup banyak di sana bisa melakukan. Janji KPU kan adalah semua yang ada di DPTB akan dimasukkan dalam DPT. Jadi yang kemarin menggunakan KTP elektronik, yang menggunakan suket akan semua dimasukkan di
dalam DPT, ditambah yang kemudian 17 tahun dan ditambah yang sudah kemudian menjadi TNI Polri kan otomatis akan dihapus. Tinggal PR-nya adalah kita sebagai warga, sebagai pemilih, sebenarnya sistem pemutakhiran data kita ini by law, undang-undang, itu adalah sistem pemutakhiran data pemilih aktif, di mana warga yang dituntut aktif. Maka kita harus ngecek pengumuman untuk memastikan. Tapi ke depan momennya adalah sebagai pemilih pastikan kita ada karena akan diumumkan, petugas harus lebih aktif lagi, sosialisasi oleh KPU harus lebih diintensifkan. Apalagi dukungan media terhadap KPU pasti akan sangat baik ya, belajar dari putaran 1. Baik, sebagai penutup catatan Anda Pak Arteria, ini Pak Sidiknya sudah tidak ada jadi sudah tidak bisa mengklarifikasi lagi kritik-kritik dari Anda. Tapi agar putaran kedua nanti Komisi 2 catatan utamanya seperti apa yang harus dievaluasi? Ya, sebelumnya saya juga ingin sampaikan, kita punya masalah klasik yang Mbak Titi istilahnya bahasa Laten itu ya. Untuk apartemen, untuk perumahan yang padat penduduk, densitasnya sangat tinggi. Untuk perumahan elit, atau sekarang ada rusunawa, rusunami. Ini dari dulu memang seperti itu. Ya. Ini harusnya menjadikan perhatian serius dari teman-teman KPU. Faktanya tidak. Ya. Kami pun tidak mengetahui mereka kesulitan apa di sana. Baru disampaikan tatkala ada kegagalan demokrasi di wilayah-wilayah tersebut. Kami pun tidak melihat upaya dan niat baik komisioner. Saya bingung KPU, termasuk juga KPU Pusat, mengawasinya ke penjara sama ke Taman Menteng. Tidak ke apartemen-apartemen, pemukiman padat penduduk dan harusnya sebagainya. turun ke sana ya, dari situ saja, sense of crisisnya sudah sangat rendah. Jadi jangan bicara teori lah sama saya. Saya pelaku kok, saya tahu betul. Ya. Kemudian saya mau bicara lagi mengenai ini yang tadi Pak Sidik, kenapa lari? Saya ingin pastikan, Anda ini nggak bisa loh ngomong selesai begitu saja. Ada pemulihan demokrasinya, kita ingin tahu. Apa yang akan kalian lakukan? Pemulihan demokrasinya seperti apa yang meyakinkan kami sehingga demokrasi bisa berjalan baik. Nah, saya mohon sekali tidak boleh ada terulang kejadian seperti kemarin, ya, masalah data dan daftar pemilih, orang hilang hak pilih, pemilih memilih bisa 1 kali, pemilih pakai C6 milik orang lain. Saya mohon juga dilakukan penyempurnaan sistem dan penyempurnaan lembaga. Saya ini jelas sekali, nggak usah pakai yang tadi itu, teorinya jelas. Yang namanya suket, yang namanya KTPL dan pemilih 17 tahun, masukin aja ke DPTB. Kemudian DPTB-nya disegerakan untuk diterbitkan. Pasangan calon dan partai politik arti bisa ngecek langsung hari ini juga. Ini kan nggak ringkes gitu, nggak cerdas pikirnya. Bahkan filter-filter itu ingin diberangus. Yang berikutnya saya ingin, Mas, seluruh penyelenggara yang bermasalah itu tidak boleh terlibat. Tidak hanya tidak boleh terlibat, tapi kita minta mereka diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Aturan undang-undang baru udah jelas. Ya, 1 sampai 12 tahun kita tinggal pilih aja. Kalau perlu nanti kalau terbukti komisioner ya KPU DKI-nya melakukan kejahatan demokrasi, kita pidanakan juga biar jadi pembelajaran. Jangan enteng aja ngomong seperti ini seolah-olah benar itu. Ini yang kita berikutnya juga kita tolong sekali ya. Kami minta KPU Pusat juga hadir. KPU Pusat ini hadir sehadir-hadirnya ya. Anda ini sudah diberikan amanah, apalagi 5 orang ini lolos seleksi pansel. Padahal pemilunya berantakan seperti ini. Tolong kerja yang benar ya. Ya, ini juga pengalaman bagi pansel KPU ya. Kok bisa menghasilkan diloloskan lagi, tapi kenyataan pada prakteknya pemilu kita buruk seperti ini. Kita lihat nanti bagaimana pekerjaan. Semua koreksi diri lah, termasuk juga DPR koreksi diri. Ya, kita lihat nanti seperti apa hasil kerja dari KPU DKI Jakarta di putaran kedua ini. Nanti kita akan sama-sama mengawal tentu saja hal ini. Terima kasih Pak Arteria Dahlan, terima kasih Mbak Titi telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News malam ini.